Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, relawan Jokowi gigit jari. Gegara Jokowi ya batal jadi one team press. Wih. Ada kabar baru nih. Jadi jadi banyak orang yang kemudian menggadang-gadang bahwa ada kabar begitu kan ya, bahwa seorang Jokowi itu dikabarkan akan menjadi one team press ya. Jelas di situ begitu kan ya. Jabatan one team press itu posisinya sangat tinggi begitu kan. Bisa saja ya Prabowo tidak ada apa-apanya. Artinya kalau sekelas one team press sekelas jadi penasehat, maka kemudian hati-hati Prabowo. Prabowo pasti disuruh sana sini begitu. Tapi kita lihat saja bahwa benar nggak seorang Jokowi ini ya dikabarkan akan menjadi one team press. Tapi menurut berita ya terbaru di situ begitu kan ya, bahwa Jokowi ya gagal atau batal begitu kan. Jadi ditunjuk sebagai one team press dan bahkan seorang Jokowi memberikan klarifikasi begitu. Anehnya, ini kan anehnya begitu kan ya, anehnya. Kenapa sosok seorang Jokowi itu justru ketika bahwa Bapak itu kabarnya ditunjuk sebagai one team press. Justru Jokowi mengatakan saya ini ya tidak lagi di pemerintahan. Kabarnya begitu kan ya. Ada kabar Pak Jokowi akan jadi one team press, kita apa? Yalah, saya di Solo aja. Artinya Solo aja. ada pembicaraan. Saya ini sekarang bukan pejabat pemerintah lagi. Sudah tidak di Solo. Sudah ada permintaan dari Pak Prabowo mungkin Pak Namanya? untuk jadi one team press. Ada pembicaraan. Sudah saya sampaikan. Saya di Solo aja. Ya. Berarti sudah ada obrolan ya Pak? Sudah ada obrolan tapi ditolak gitu? Dengan Pak Prabowo terkait. Sudah ada. Intinya di situ. Monggo. Saya ini ya akan berada di Solo terus, kabarnya begitu. Tapi raut wajah dari seorang Jokowi mulai agak panik loh. Apakah karena jangan-jangan ada penolakan ya untuk menjadi one team press? Mana Bang Jack? Halo Bang Jack, apa kabar? Jadi ada sebuah berita yang begitu mengejutkan begitu kan ya, dari RMOL yang mengatakan bahwa relawan gigit jari gegara Jokowi batal jadi one team press. Nah, setelah saya lihat dan setelah baca begitu, rumor Presiden Joko Widodo ini ya bakal ya menunjuk ya Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau one team press. Hingga kini belum terbukti kebenarannya. Dan masih banyak berbagai isu-isu yang kemudian muncul di berbagai media sosial begitu kan ya, bahwa seorang Jokowi ini digadang-gadang menjadi salah satu ya one team press di situ. Saya kira jauh tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto akan mengambil Jokowi begitu. Mengapa tidak mungkin, Bang? Tahu sendiri bagaimana kekuasaan dari seorang Jokowi. Jadi saya kira menduga begitu kan ya, mungkin salah satunya kalau Jokowi digadang-gadang menjadi salah satu one team press, mungkin salah satunya banyak orang, saya menduga sih banyak orang yang kemudian menolak begitu. Kenapa? Kita saja di lingkaran istana ya, di lingkaran istana kita begitu ya, di sekeliling Presiden Prabowo Subianto masih banyak kok ya menteri-menteri Jokowi ya di masa era Jokowi begitu memimpin saat ini. Jadi ini akan ada perhitungan politik begitu. Di mana ya Anies Baswedan sudah punya partai ya, sudah bermanuver sana sini, AHY sudah bermanuver sana sini. Jangan-jangan nanti Prabowo ketinggalan zaman. Makanya dengan adanya seperti ini hati-hati Pak Prabowo ya. Walaupun ya isu yang beredar ini Jokowi akan dilantik berbarengan dengan pelantikan Wakil Menteri Keuangan Judo Agung Hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Adis Kadir begitu kan ya. Bukan hanya itu begitu kan ya, kata F. Rizal, relawan Jokowi sepertinya sudah siap-siap pula akan meledek ya mereka yang kerap mengkritik idolanya. Artinya begini ya, oh ini loh Jokowi
jadi one team press masih laku. Kira-kira seperti itulah begitu kan. Tapi kan ini kan masih rumor, beredar kabar begitu kan. Menurut saya pribadi kurang setuju kok begitu kan. Kenapa Bang kurang setuju? Lihat saja Presiden Pak SBY, Ibu Megawati. Dia santai-santai aja, tidak ada beban lagi di pemerintahan itu, bos. Ya ngapain masih mau berkuasa kok presiden kok begitu kan? Masa mantan presiden mau jadi one team press dan sebagainya? Nambah pekerjaan dong. Jangan-jangan nambah intervensi. Makanya saya pribadi begitu kan agak kurang setuju dengan itu begitu. Kenapa? Karena satu begitu posisi Presiden Prabowo Subianto jangan sampai goyah ya dengan adanya intervensi apapun begitu kan ya. Tidak hanya itu, relawan-relawannya kabarnya begitu kan gigit jari. Kenapa? Karena ya seorang mantan Presiden Joko Widodo tidak dilantik menjadi one team press dan sebagainya begitu. Ada orang yang mengatakan begini, ini salah satunya. Karena ada penolakan dari elemen masyarakat. Benar nggak seperti itu? Kalau ada penolakan, ya rasain loh. Jadi masih mau ngambil Jokowi begitu kan one team press. Ya mending yang lain lah begitu, tokoh-tokoh yang penting begitu kan. Ya. Ya sesekali lagi gigit jari daripada jilat lubang. Jadi saya kira ini menunjukkan bahwa masyarakat begitu kan. Ya masyarakat di kepemimpinan era Presiden Prabowo Subianto hari ini ya tidak tunduk pada Jokowi begitu. Nah, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Said Didu bahwa Presiden Prabowo Subianto itu tidak tunduk pada Jokowi begitu. Ya, bukan tidak mungkin, ya bisa saja bermanuver beralibi sana sini, tapi kita lihat saja bahwa Presiden Prabowo Subianto nampaknya berjalan dengan sendiri dengan kebenarannya sendiri begitu, tanpa melihat, wow, ini geng Solo, ini termul dan sebagainya begitu kan. Jadi Pak Prabowo justru hati-hati betul begitu kan. Di era sekarang ini bisa saja Pak, di sekeliling Bapak yang menjadi ambisi begitu kekuasaan di tahun 2029, bisa saja wakil presiden nampaknya sudah mau digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden begitu kan ya. Hati-hati di situ. Ya, saya kira Prabowo tetap kuat begitu kan. Prabowo pasti, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa dia akan tetap kuat begitu. Nah, salah satu komentar netizen banyak sekali yang mengatakan, "Wih, jangan Jokowi dong, ya. Itu kan Jokowi masih belum sehat. Jangan Jokowi dong." Ini salah satu komentarnya begitu. Jadi saya menganggap bahwa kalau seorang Jokowi jadi one team press, maka kemudian relawan-relawan mereka begitu kan ya, pasti akan memberikan satu statement bahwa wah, Jokowi masih laku kok. Wakil Presiden Gibran masih laku kok. Sana sini pengaruhnya masih oke kok. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi ya karena tidak kabar ini nampaknya Jokowi sudah dianggap rumor begitu, maka kemudian ya relawan-relawannya gigit jari. Bagaimana tidak gigit jari begitu? Ternyata ya Jokowi belum laku saat ini begitu kan. Kenapa? Karena kita lihat saja kalau Jokowi jadi one team press ya PSI, saya yakin bahwa PSI bukan tidak mungkin akan masuk di parlemen. Bukan tidak mungkin. Ya namanya pertarungan politik sengit begitu kan ya. Pertarungan politik sekarang ini kan belum tahu arahnya kemana begitu kan ya. Jangan-jangan ya PSI bisa masuk di situ begitu. Tapi kita lihat saja dari raut wajah Jokowi dan semangat Jokowi nampaknya PSI ini akan lolos begitu kan. Tapi kita tunggu saja Pak. Karena begitu banyak melihat bahwa para pendukung-pendukung Jokowi sudah tidak mendukung Jokowi lagi begitu. Banyak yang membela Roy Suryo soal dugaan ijazah palsu di situ begitu. Nah, Jokowi sekarang kan bisa menghadapi tantangan yang sangat luar biasa begitu. Seperti dugaan ijazah palsu dan sebagainya. Jokowi ya harus hadir dong kalau nanti di persidangan diminta untuk datang begitu. Nah, Jokowi hari ini kabarnya membantah soal isu gabung one team press. Kabarnya dia mengatakan saya di Solo. Nah, tapi dari dulu memang saya akan di Solo nggak kemana-mana. Tapi kan bisa saja Jokowi masih keliling sana sini begitu kan. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos. Ya ngeri-ngeri sedap. Jadi sekali lagi begitu saya melihat bahwa
kalau Jokowi jadi one team press, maka para termol-termol di situ begitu banyak yang kemudian memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Tapi untungnya tidak jadi one team press. Artinya kabar ini kabar yang kemudian hanya kabar saja begitu kan. Ya nggak tahu lagi begitu kalau ini masuk ke ranah situ. Nah, ada yang kemudian mengatakan begini. Salah satu komentarnya begitu kan ya. Padahal para relawan Jokowi sudah happy betul karena Jokowi akan dilantik ya dalam reshuffle kabinet itu sebagai ketua One Team Press, kata Direktur ABC Research dan Consulting Erizal melalui akun Facebook pribadinya. Bukan cuma itu, Erizal relawan Jokowi sepertinya sudah siap-siap pula akan meledek mereka yang kerap mengkritik idolanya. Efrizal ini menilai bahwa relawan Jokowi maupun pengkritik Jokowi terlalu menganggap remeh langkah politik Prabowo. Padahal Prabowo saat ini bukanlah Prabowo yang mereka kenal dulu. Ini adalah Prabowo yang berbeda, ya. Tokoh oposisi ya diundang berdialog, ia masuk booth office yang ditentang bahkan oleh suatu Amerika Serikat. Nah, kita lihat saja. Artinya Pak Said Didu sudah tokoh oposisi sangat dirilik oleh Presiden Prabowo. Ya baguslah Pak kalau mengundang tokoh-tokoh oposisi begitu kan sebagai penyeimbang. Jangan terlalu percaya pada geng Solo, Pak. Ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.